Hai, perkenalkan nama saya Natalia Safitri. Hari ini saya akan membuat video bertema tanya jawab tentang teknik lobby dan negosiasi. Ini adalah untuk memenuhi UTS mata kuliah teknik lobby dan negosiasi dengan dosen pengampu saya adalah Ibu Rosana SS MIKOM AMI-PR CPS. Nah, hari ini kita akan menjawab 7 pertanyaan dari Ibu Rosana. Apa saja sih pertanyaannya? Itu akan kita bahas satu-satu dengan jawaban yang saya berikan. Semoga jawaban yang saya berikan berkenan bagi semuanya. Kalau ada kurang atau salah, boleh dikoreksi ya. Nah, untuk pertanyaan pertama, mengapa komunikasi persuasif penting dalam negosiasi? Berikan argumentasi Anda dan disertai dengan pandangan para ahli yang relevan. Kita pahami dulu apa itu komunikasi persuasif. Komunikasi persuasif merupakan proses komunikasi yang bertujuan untuk mempengaruhi sikap, pendapat, dan perilaku seseorang baik secara verbal maupun nonverbal. Secara umum, tujuan komunikasi persuasif adalah perubahan sikap. Nah, menurut De Vito, tujuan komunikasi persuasif yaitu mengubah dan menguatkan keyakinan dan sikap audiens, lalu mendorong audiens untuk melakukan sesuatu atau memiliki tingkah laku tertentu yang diharapkan. Jadi keberhasilan seorang negosiator sangat ditentukan dengan kemampuan seorang negosiator melakukan persuasi dalam komunikasi. Lalu dalam negosiasi dibutuhkan komunikasi persuasif yang tujuannya supaya ide ataupun gagasan yang disampaikan bisa diterima dan mempengaruhi pihak komunikator. Persuasi adalah perubahan pada sikap karena paparan informasi dari orang lain. Lalu, mari kita lanjut ke pertanyaan kedua. Jelaskan hakikat mendengarkan dalam proses komunikasi. Dalam komunikasi kita pasti mendengar dong. Kita mendengarkan segala sesuatu itu yang kita pelajari lewat mendengar. Keterampilan mendengarkan merupakan bagian dari materi komunikasi interpersonal atau antar pribadi. Mendengarkan bisa diartikan sebagai proses aktif menerima rangsangan atau stimulus berupa isyarat atau gelombang suara yang diterima oleh telinga kita. Nah, mendengar sangat penting dalam komunikasi. Yang pertama, jika sering mendengarkan orang lain, kita dapat meringankan beban orang lain. Lalu, mendengarkan juga bukan sekadar mendengar. Kita dapat mendengarkan dan menerapkan, ataupun kita dapat memahami orang lain. Selanjutnya, kita akan lanjut ke pertanyaan yang ketiga. Jelaskan, disertai dengan contohnya untuk 3 bentuk lobby. 1. Lobby tradisional. Yang kedua, lobby akar rumput. Dan yang ketiga, lobby political action committee. Nah, untuk lobby tradisional, dengan mendekati pihak pengambil keputusan, menyajikan isi pesan secara langsung, secara formal, lalu mempengaruhi sasaran melalui kegiatan memperkuat hubungan persahabatan, menggunakan alat-alat media seperti telepon dan email pribadi, serta diskusi yang dilakukan secara berulang. Contohnya, dalam rangka pencalonan gubernur dan wakil gubernur 2013, para calon misalnya Win dan HT dengan melakukan pendekatan diri terhadap masyarakat agar masyarakat mengenal sisi kehidupan sosial Win dan HT. Dan sekiranya dapat memilih Win dan HT saat pemilihan gubernur dan wakil gubernur. Lalu untuk lobby jalur akar rumput, memperjuangkan sesuatu dengan menggunakan masyarakat. Lobby akar rumput juga digunakan untuk mempengaruhi pengambilan keputusan. Lobby tentang kebijakan harga BBM, masalah lingkungan, kemiskinan, pendidikan, dan sebagainya. Contohnya, PT Sampurna memberikan argumen kepada pemerintah melibatkan nasib para petani rokok dalam kasus memperketat regulasi rokok. Nah, selanjutnya yang ketiga, lobby political action committee. Untuk komite yang dibentuk perusahaan-perusahaan besar dengan maksud menempatkan calonnya di lembaga legislatif atau di eksekutif sehingga keputusan yang diambilnya tidak merugikan perusahaan yang tergabung dalam komite tersebut.
Contohnya, anggota DPR dari PT Royston bertugas mencari para pro dan kontra dalam menanggapi regulasi pemerintah baru mengenai rokok di Indonesia dan menyelipkan statement pro rokok dari beberapa orang di pemerintahan di media. Nah, selanjutnya kita lanjut lagi ke pertanyaan keempat. Wow, sudah pertanyaan keempat nih. Jelaskan strategi negosiasi dan upaya meyakinkan pihak lain serta apa saja keterampilan yang harus dimiliki oleh seorang negosiator. Nah, dalam strategi dalam lobby dan negosiasi dibagi menjadi 4. Yang pertama, strategi win-win. Dalam strategi ini lebih mengutamakan kepentingan kedua belah pihak untuk menghasilkan kesepakatan. Keuntungan dari strategi ini adalah prosesnya dapat berjalan dengan lebih cepat, namun terkadang membutuhkan waktu negosiasi yang lebih panjang. Contohnya, Indonesia menawarkan produksi teh kepada Jepang yang memiliki tingkat konsumsi teh yang tinggi. Lalu yang kedua adalah strategi win-lose. Terjadi sebagai pihak win, sebagai pihak yang dibutuhkan memiliki kuasa yang lebih dan menghalalkan segala cara. Dengan ini pihak lose tidak mendapatkan apa-apa. Contohnya, perusahaan yang menerapkan sistem kontrak karena tidak mau menanggung biaya tambahan atau tunjangan. Yang ketiga adalah strategi lose-lose. Strategi di mana kedua belah pihak sama-sama kalah. Masing-masing pihak sepakat untuk menghindari kerugian yang lebih besar. Contohnya, ketika perang, ada perang besar dan kedua belah pihak telah mengalami kerugian yang besar, maka keduanya sepakat untuk berdamai. Jadi nggak ada yang menang nih. Nah, yang keempat adalah strategi lose-win. Strategi ini berlaku ketika pihak lose adalah dari pihak kita. Dalam hal ini tugas pihak lose hanya dapat sebatas berakomodasi dari pihak win. Jadi walaupun kalah, tetapi masih ada titik leganya. Kemampuan komunikasi verbal dan nonverbal adalah kunci yang penting dalam negosiasi. Seorang pebisnis yang baik harus dapat berkomunikasi dengan jelas dan efektif. Jadi jika komunikasi kurang jelas, dapat menimbulkan kesalahpahaman yang bisa merubah situasi negosiasi. Jadi kita harus memiliki keterampilan apa sebagai negosiator? Yang pertama, kita harus menguasai komunikasi verbal dan nonverbal. Lalu, kita harus memiliki kemampuan menganalisis masalah dan problem solving. Selanjutnya, persiapan yang cermat, mendengarkan secara aktif, cerdas dalam mengontrol emosi, dan menunjukkan komitmen kita sebagai negosiator. Komunikasi yang efektif dalam lobby dan negosiasi adalah mencapai kesepakatan lebih, saling memahami, dan mengurangi perbedaan bagi kedua belah pihak. Selanjutnya kita lanjutkan lagi nih untuk pertanyaan yang kelima. Jelaskan apa yang Anda pahami mengenai negosiasi. Jelaskan juga mengenai unsur-unsur teks dalam lobby dan negosiasi. Jawaban disertai dengan contohnya. Baik, akan saya jawab. Yang saya pahami dari negosiasi adalah proses tawar-menawar dengan jalan berunding untuk memberi atau menerima guna mencapai kesepakatan antara satu pihak atau kelompok atau organisasi dan pihak lain. Unsur-unsur teks yang ada dalam lobby dan negosiasi adalah bahasa yang digunakan, kalimat yang dibentuk, perintah penawaran yang disampaikan. Contohnya, bahasa persuasif yang digunakan untuk membujuk atau menarik perhatian dalam sebuah negosiasi. Dalam teks negosiasi juga ada komponen yang harus diperhatikan. Bahasa persuasif, kalimat deklaratif, bahasa sopan, konjungsi, kalimat efektif, pasangan tuturan, pronomia yang berisi memerintah dan memenuhi perintah, kalimat langsung, kalimat kontras. Lalu harus diperhatikan juga struktur teksnya seperti orientasi, permintaan, pemenuhan, penawaran, persetujuan, dan penutup. Nah, sekarang kita lanjut ke pertanyaan yang keenam. Jelaskan teori perbedaan budaya dalam negosiasi.
Jawaban disertai dengan contohnya. Hubungan antar manusia memerlukan negosiasi, dan perbedaan budaya dapat berdampak besar pada seberapa baik hubungan tersebut berjalan. Memahami bagaimana perbedaan budaya mempengaruhi metode negosiasi sangatlah penting dalam masyarakat yang saling terhubung saat ini karena transaksi dan kerjasama perusahaan melintasi batas-batas internasional. Contohnya, dalam negosiasi lintas budaya, kita harus memiliki kepekaan terhadap perbedaan latar belakang budaya, memahami etiket lintas budaya dan kesopanan, verbal dan nonverbal, serta menghormati adat istiadat, memahami gaya komunikasi konteks culture of communication. Sekarang kita akan lanjut ke pertanyaan terakhir. Ini adalah pertanyaan ke-7 dari dosen kita. Jelaskan pemahaman Anda mengenai adanya perbedaan budaya dalam negosiasi. Lantas bagaimana upaya untuk menciptakan komunikasi yang efektif karena adanya perbedaan latar belakang budaya dalam dunia bisnis. Sikap kita dalam menghormati perbedaan budaya seperti merangkul keberagaman, menahan diri dari stereotip, dan mendengarkan secara aktif. Untuk menjembatani kesenggangan, kita dapat mencari satu pemahaman dan menciptakan koneksi pribadi, pemahaman budaya dalam negosiasi sendiri. Dalam budaya, martabat memiliki kemandirian dan kepercayaan. Budaya wajah, kerjasama, dan harmoni. Dari budaya kehormatan, ikatan dekat, dan emosi yang kuat melampaui prototipe. Maka agar komunikasi yang efektif tercipta dengan mengetahui etiket budaya lain, seperti halnya orang Jepang yang merasa tidak cukup nyaman jika belum terlalu kenal dan langsung diajak membicarakan umur. Maka kita dapat menghindari pembicaraan dengan topik tersebut. Kita juga dapat menghindari menggunakan slang words atau bahasa gaul yang mungkin terdengar biasa saja saat berkomunikasi. Namun, di tempat kerja dan melakukan komunikasi lintas budaya, hindari dulu penggunaan slang words, dan slang words hanya digunakan kepada orang-orang yang sudah memiliki hubungan yang dekat dengan kamu. Selanjutnya, kita dapat menerapkan active listening. Menjadi pendengar yang baik sangat tidak mudah karena semua orang ingin agar ceritanya didengarkan orang lain. Padahal menjadi pendengar yang baik itu bisa membuat kamu dihormati karena lawan bicara kamu merasa dihargai saat sedang bercerita. Kita juga dapat bersikap lebih terbuka. Kamu tidak akan bisa melakukan komunikasi lintas budaya dengan efektif jika tidak mampu bersikap lebih terbuka. Karena itu, cobalah lebih open-minded atau bersikap terbuka saat menghadapi seseorang yang memiliki latar belakang yang berbeda dengan kamu. Seseorang yang tidak mampu bersikap dan berpikir lebih terbuka akan kesulitan untuk melihat dan memahami sesuatu dari sudut pandang lain. Yang terakhir, kita gunakan bahasa yang sederhana dan mudah dimengerti karena komunikasi berjalan dengan baik, yaitu saat lawan bicara dapat memahami pesan yang kamu berikan lewat kata-kata yang diucapkan. Nah, 7 pertanyaan dari Ibu dosen kita sudah dijawab nih. Semoga Ibu dosen berkenan dengan jawaban saya. Mohon maaf jika ada salah kata. Terima kasih. Bye-bye.